Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Visin Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Kebetulan saya ngajar di Sabdik SDN Gunung Sari 2. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Pak Wahyu. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN Gunung Sari 2. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah. Oh iya. Pak Wahyu, kali ini kita akan melakukan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan bersama mendampingi Pak Wahyu di dalam kelas untuk melakukan observasi, ya Pak? Ya. Gitu. Untuk observasi ini kita lakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Namun sebelum itu saya akan tanya-tanya dulu sama Pak Wahyu tentang observasi yang akan nanti kita lakukan, Bapak. Mungkin untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak sampaikan apa untuk anak-anak Bapak? Untuk tujuannya Ibu, karena kebetulan di materi kelas saya adalah tentang pubertas, maka tujuan dari pembelajaran nanti itu sekiranya anak-anak itu dapat mengamati dan menuliskan ciri-ciri dari masa pubertas, baik pubertas untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, seperti itu. Jadi tentang pubertas ya Pak? Betul sekali. Ya. Kira-kira untuk area pengembangan yang ingin dicapai atau didalami apa Pak kira-kira dalam pembelajaran nanti? Kalau untuk seperti yang saya rencanakan, area pengembangan yang ingin tercapai dari saya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sikapnya. Dari sikap itu diharapkan nanti anak-anak itu bisa menghargai perkembangan masa pubertas pada tubuhnya itu. Dan juga bisa menghargai juga masa perkembangan pubertas pada temannya. Yang kedua itu tentang pengetahuannya. Pengetahuan diharapkan nanti pada siswa itu bisa mendapatkan pemahaman mengenai ciri-ciri masa pubertas yang akan atau sudah dilalui oleh anak-anak itu. Yang ketiga adalah tentang keterampilan. Jadi diharapkan nanti anak-anak itu dapat menjaga dan juga merawat anggota tubuh yang mana anggota tubuh itu mungkin ada sedikit perbedaan dari sebelum masa pubertas dengan pada saat masa pubertas. Mungkin itu area pengembangan yang ingin saya capai. Oke, luar biasa sekali Pak Wahyu. Terima kasih. Iya. Jadi nanti Bapak ingin menyampaikan ada 3 aspek ya Pak. Betul sekali. Ada sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Luar biasa sekali. Nah, untuk mungkin strateginya yang ingin Bapak lakukan nanti apa Pak? Strategi mungkin model juga. Iya, rencananya itu karena di materi pubertas ini anak-anak itu perlu untuk mengamati lalu membuat laporan. Jadi menurut saya untuk pembelajaran pada materi pubertas ini yang paling cocok adalah inquiry analistik. Jadi nanti anak-anak bisa melihat, mengamati dan membuat laporan untuk dipresentasikan. Untuk dipresentasikan, bagus sekali. Terima kasih. Mungkin untuk modelnya Pak, atau untuk metodenya dan metode kemarin itu ketika saya membuat rencana untuk pembelajaran besok itu untuk modelnya saya kok kepikiran untuk menggunakan PBL. Jadi project based learning. Jadi anak-anak nanti bisa mendapatkan proyek, bisa mengerjakan proyek, memecahkan masalah juga. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa memahami tentang pubertas itu, seperti itu. Dan untuk metodenya, karena pubertas itu yang menjadi objeknya tidak hanya dirinya sendiri, jadi lebih cocok, kemungkinan lebih cocok untuk menggunakan think pair share. Jadi anak-anak itu bisa bekerja dalam berkelompok, jadi anak-anak itu bisa mengamati juga selain perkembangan tubuh pubertas pada dirinya, anak-anak juga bisa melihat perkembangan pubertas itu pada teman satu kelompoknya. Seperti itu. Rencananya seperti itu. Iya. Kira-kira kapan ini Pak untuk penerapannya dari strategi atau model dan metode yang akan Bapak ini lakukan? Kebetulan untuk pembelajaran kali ini itu di rencana pembelajaran saya kegiatannya adalah besok. Oh, besok gitu. Cepat gitu besok. Alhamdulillah.
Nggih. Nah, untuk besok berarti saya akan masuk di kelas Pak Wahyu di Wow. jam keberapa ya, Pak? Jam kedua, Oh, jam Jam kedua. kedua Oke, pembelajaran. ya. Saya akan mendampingi Pak Wahyu ya. Betul, Seperti tujuannya tadi, saya mengobservasi, bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi dari pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ketemu Sama-sama. besok lagi di dalam kelas. Nggih. Siap. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Monggo. Oke, kita mulai ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Jadi, ketua kelas silakan dipimpin anggotanya untuk berdoa. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Oke, gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Oke, sarapan itu penting anak. Kenapa? Karena ketika kita sarapan itu bisa menambah daya fokus. Karena perut kita sudah terisi, jadi kita tidak bingung lagi, lapar, akhirnya nggak bisa mikir seperti itu ya. Nah, oke, kalau sudah kita fokus, nah sebelum kita mulai, kita biar tambah semangat, Pak Wahyu punya game. Apa Pak? Gamenya itu clue-nya, syaratnya adalah lakukan apa yang Pak Wahyu katakan. Jangan lakukan apa yang Pak Wahyu lakukan. Bisa? Jadi yang Pak Wahyu katakan, lakukan. Tapi yang Pak Wahyu lakukan, jangan diikuti. Oke? Permainannya harus begini. Semuanya boleh begini. Oke. Kalau Pak Wahyu bilang telinga, berarti pegang Telinga. persiapan. Fokus, mata, hidung, telinga, rambut, kaki. Persiapan, hidung, telinga, mata. Mana matanya? Mana matanya? Mata, telinga, kaki. 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 Lebih cepat lagi. Telinga, hidung, mata, pipi, rambut. Oke, tepuk tangan semua. Lebih lagi. Oke anak, seperti yang sudah kita belajar kemarin, apakah ada yang tahu hubungannya game kita dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan? Ada? Nah, hubungannya itu adalah membahas tentang materi yang kemarin. Apa materi yang kemarin? Tentang pubertas. Nah, karena kita kemarin sudah belajar tentang pubertas, maka hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri perubahan pubertas pada tubuh laki-laki dan oke, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian pubertas. Pubertas itu di usia berapa? Seperti itu ya. Ada pubertas awal, ada pubertas akhir juga. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari pubertas, perubahan tubuh yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau nanti kalian sudah bisa tahu ciri-cirinya itu perubahan yang ada di laki-laki dan perempuan, kalian itu minimal bisa menjaga, ya, merawat, ya, dan mengetahui. Oh, ternyata temanku ini sudah pubertas, berarti aku tidak boleh sembarangan nih, seperti itu ya. Oh, ternyata aku sudah pubertas, berarti harus lebih menjaga tubuh yang tadinya mandi cuma
biur selesai. Sekarang biur pakai sabun, sikat gigi ya. Karena cuci muka, biasanya cuci muka cuma pakai air biar, sekarang cuci muka pakai sabun wajah ya. Oke, nah anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Wahyu ingin tahu dulu hari ini apakah ada yang izin tidak masuk? Tidak. Lengkap semua? Sip, go. Seperti ini Pak Wahyu bangga. Jadi kalian hadir semua. Ketika jam sekolah ya sekolah, waktu ketika jam bermain ya bermain. Jadi tidak ada alasan Pak ketiduran Pak dan lain-lain. Jadi ketika masuk sekolah tetap masuk sekolah karena sebagai pelajar tanggung jawabnya adalah belajar. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Ciri-ciri pubertas. Oke, dari ciri-ciri pubertas sekarang kita bisa membahas bahwa pubertas itu dimulai pada usia berapa? 10 sampai 12. Itu adalah pubertas awal. Betul. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri pubertas. Nah, karena kita akan bekerja kelompok, maka kita akan membagi kelompok. Pembagian kelompok tidak langsung tidak, akan kalau dibagi lagi. Ya, tapi dengan sebuah game. Bagaimana gamenya? Silakan kalian nanti menyebutkan anggota tubuh. Kita akan urut menyebutkan anggota tubuh. Kita sepakati dulu anggota tubuh apa saja. Pertama, kita pilih tiga anggota tubuh. 1. Telinga. Oke, telinga. 2. Rambut. Oke. 3. Mata. Telinga, rambut, dan mata. Oke, sekarang kita bergantian menyebutkan 3 anggota tubuh itu, telinga, rambut, dan mata. Nanti yang menyebutkan telinga maka berkelompok dengan telinga. Yang menyebutkan rambut berkelompok dengan rambut. Yang menyebutkan mata berkelompok dengan mata. Siap? Kita mulai ya. Urutannya adalah telinga, rambut, mata. Mulai. Telinga, rambut, Mata. habis mata. Nah, telinga. Habis telinga, rambut, mata. Habis mata, telinga. Terus rambut, mata, telinga, mata. Terakhir telinga. Oke, siapa yang dapat telinga? Siapa yang dapat rambut? Siapa yang dapat mata? Oke, sekarang kita akan bekerja kelompok dengan kelompok yang sudah kalian dapatkan. Silakan yang mendapatkan telinga pindah ke sini. Ya, yang mendapatkan rambut pindah ke sini. Yang mendapatkan mata pindah ke sini. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, sudah membentuk kelompok semua? Kalau sudah membentuk kelompok semua, Pak Wahyu akan membagikan LKPD tentang ciri-ciri perkembangan tubuh laki-laki dan perempuan pada saat kelompok. Sini apa tadi? Rambut. Kelompok rambut. Mata. Ya, kita mulai lagi. Pak Wahyu sudah membagikan LKPD tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang
bekerja bersama tentang LKPD yang sudah Pak Wahyu bagikan. Di situ ada gambar laki-laki dan gambar perempuan. Kalian identifikasi. Ya, kalian lihat, kalian identifikasi. Kira-kira perubahan fisik apa saja yang terjadi pada laki-laki dan perempuan saat terjadi pubertas? Lalu kalian tulis di LKPD situ. Nanti setelah selesai dipresentasikan oleh kelompoknya. Paham sampai sini? Butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan? 20 menit? 20 menit? 15 menit? Oke, kita kerjakan dalam waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Kalian juga tahu perkembangan tubuh kita tahu, kemarin kan sudah terus itu ada sampai kira-kira kurang jelas dari gambar bisa kalian lihat langsung dari teman-teman kalian. Kan kelihatan ya kira-kira yang di laki-laki apa? Bisa dilihat dari pikul atau tidak dari putra, dari isi, gitu ya.
menit lagi. Oke, cukup. Kita hitung mundur bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up. Angkat tangannya. Sudah. Oke, kita akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kalian. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan pekerjaannya? Oke, kelompok telinga. Apa tadi? Telinga. Kelompok telinga silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, silakan berdiri. Oke, silakan satu anak saja berdiri. Yang lain silakan mendengarkan, menyimak, melihat dari jawaban teman-teman kalian yang sudah dari kelompok telinga. Kira-kira punya jawaban kalian bagaimana? Ya. Oke, silakan dipresentasikan kelompok telinga. Ciri pubertas pada laki-laki, seorang menjadi lebih besar dan berat, jangkut mulai tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, mulai mengalami gigi basah, mulai muncul jerawat, tumbuh kumis. Oke, tepuk tangan untuk yang pria atau laki-laki. Sekarang yang perempuan. Yang lain coba dengarkan. Payudara mulai terbentuk, menstruasi atau head, kulit berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, hidung yang besar. Sudah? Oke, tepuk tangan. Bagaimana? Apakah menurut kelompok yang lain jawaban dari kelompok telinga sudah mewakili? Ya, meskipun sudah mewakili, tapi tetap kita harus mendengarkan jawaban dari kelompok rambut dan kelompok mata. Mau mana dulu? Kelompok rambut dulu atau kelompok mata? Kelompok rambut. Silakan dipresentasikan. Berdiri. Ciri pubertas pada laki-laki, orang menjadi lebih besar dan berat, tapi mulai tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, mulai mengalami gigi basah, mulai muncul jerawat, tumbuh kumis, dada membidang. Oke, sudah? Tepuk tangan. Sekarang yang ciri pubertas pada perempuan, kelompok rambut, silakan dipresentasikan. Oke, tepuk tangan. Terakhir dari kelompok mata, silakan dipresentasikan. Ciri pubertas pada laki-laki, orang menjadi lebih besar dan berat, dapat mulai tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, mulai mengalami gigi basah, tumbuh kumis, munculnya jerawat, dada membidang. Oke, tepuk tangan. Ciri-ciri pubertas pada perempuan, silakan dipresentasikan. Payudara mulai terbentuk, menstruasi haid, kulit berminyak, rambut halus di ketiak, hidung yang besar. Apakah sudah mulai tumbuh rambut di bagian tubuh selain rambut di kepala? Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah sangat bagus. Jawaban-jawaban dari kelompok mata, kelompok telinga, kelompok rambut, semuanya sudah mencakup perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan pada saat
Pubertas. Oke. Karena semuanya sudah paham, sudah bisa mengamati, sudah bisa menuliskan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sekarang kita akan melaksanakan formatif individu. Kalau formatif berarti sendiri-sendiri. Oke, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Oke, semuanya sudah kembali di tempat duduknya masing-masing? Sudah, sekarang kita akan melaksanakan formatif individu. Yang namanya individu berarti mengerjakan sendiri. Oke, poin bagikan, silakan kalian cermati, amati, lalu kalian tugas. Paham ini? 2, 3, 4. 1, 2, 4. Oke, sudah mendapatkan lembar formatifnya masing-masing? Oke, butuh berapa menit untuk kalian mengerjakan? 10? 15? Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Kerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah, sip. Oke, kalau sudah selesai dari tes formatif itu, silakan dikumpulkan. Silakan maju ke depan, dari belakang diambil ke depan. Rizky, Eriko berikan ke Luki. Dari Luki berikan ke Rafa. Nah, kalian Rafa, Tio berikan ke Rizky, Main berikan ke Eriko. Terus ke depan. Setelah dilihat hasil dari formatif kalian semua, alhamdulillah sudah sangat memuaskan. Jadi jawaban-jawaban kalian sudah 99,99% benar. Sudah sesuai dengan pertanyaannya. Ayo bangga dengan jawaban kalian. Setiap hari seperti ini. Tepuk tangan kita semua. Untuk oleh-oleh di rumah, Pak sudah menyiapkan oleh-oleh di rumah. Nanti ketika di rumah, oleh-oleh ini silakan kalian gunakan untuk kalian berdiskusi dengan orang tua kalian atau kerabat kalian di rumah ya. Kalau dibagikan, silakan diterima. 2, 3, 4, 5. Oh iya. 3. Oke, sudah dapat semua? Ya. Silakan itu nanti digunakan untuk kalian berdiskusi dengan orang tua kalian atau kakak kalian atau paman kalian. Dan besok, ketika pembelajaran besok, silakan nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan orang tua atau kerabat kalian. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama supaya pembelajaran hari ini yang sudah kalian laksanakan dari awal sampai akhir sekarang bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Oke.
Semangat terus belajar, jangan pantang menyerah. Kita ketemu lagi besok dengan semangat baru dan pembelajaran baru. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kip. Waalaikumsalam Bu Bibi. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Terus pun jenengan? Alhamdulillah sehat Bu. Selamat datang lembaga saya itu SDN Gunung Sari 2. Kip, ini saya mau perkenalkan teman saya, namanya Pak Wahyu. Iya. Beliau adalah guru kelas 6 yang kemarin saya observasi. Dan kebetulan beliau juga mengajar kelas 6 dengan materi pelajaran IPA tentang pubertas. Kami melakukan observasi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024. Nanti saya akan melakukan pasca observasi dengan Pak Wahyu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Wahyu. Selamat pagi. Untuk observasi yang sudah kita lakukan kemarin, kira-kira ada catatan apa dari Pak Wahyu? Mungkin ada 2 catatan yang saya perhatikan setelah observasi kemarin. Yang pertama itu mungkin untuk kegiatan saya yang saya lakukan kemarin itu untuk berdefinisinya dan juga kelompok itu menurut saya sudah bisa dikatakan layak. Hanya saja ada beberapa siswa yang masih asik dengan kegiatannya sendiri. Itu yang kedua, ada yang kemarin itu belum saya laksanakan. Ini refleksinya, betul. Refleksi kemarin itu tidak saya lakukan. Jadi catatan saya juga untuk observasi yang sudah kita lakukan kemarin, yang dimana saya mengamati jenengan Pak di kelas 6 sudah bagus secara keseluruhannya. Cuman itu masih ada anak yang kurang aktif karena bermain sendiri. Mungkin lebih ke penguasaan kelasnya Pak. Kemudian untuk refleksi di akhir pembelajarannya mungkin lupa Pak Wahyu enggak? Iya, jadi tidak ada refleksi bagaimana di akhir pembelajarannya. Kemudian setelah kita melakukan observasi, rencana tindak lanjut Pak Wahyu untuk pembelajaran ke depannya. Dari yang sudah dilaksanakan kemarin untuk observasi itu, dari hal-hal yang kurang itu mungkin ada 3 hal yang perlu saya perbaiki secara pribadi untuk pembelajaran. Yang pertama adalah mungkin untuk saya lebih melihat lagi terhadap rencana pembelajaran saya. Lebih saya teliti lagi, lebih saya baca lagi ya, supaya tidak ada yang terlupa step by step-nya. Yang kedua mungkin untuk penguasaan siswa. Untuk saya sendiri mungkin lebih saya kembangkan dan saya perdalam lagi. Yang ketiga, supaya tidak lupa lagi, mungkin perlu saya catatan dulu diri saya sendiri tentang refleksi terhadap siswanya, supaya saya juga tahu kekurangan saya dan juga kelebihan saya, apa yang lebih disukai murid dan tidak disukai murid terhadap pembelajaran yang saya laksanakan, seperti itu. Iya, terima kasih loh Pak Wahyu. Bagus sekali ini rencana tindak lanjutnya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya tidak ada kekurangan mungkin. Mungkin jadi kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu. Ini Bu Ip sudah saya lakukan pasca observasi. Mungkin Pak Wahyu ini sudah melakukan percakapan pra dulu juga awalnya sama saya. Waktu itu Pak Wahyu menyampaikan tentang strategi apa yang ingin dilakukan dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut, kemudian area mana saja yang ingin dikembangkan dalam proses observasinya, dan alhamdulillah waktu observasi juga bisa berjalan
berjalan dengan lancar Ibu. Jadi di dalam observasi tersebut saya berada di kelas 6 pada waktu hari Jumat tersebut. Saya berada di posisi di belakang bersama Pak Wahyu dan anak-anak, dan Pak Wahyu sudah melanjutkan pembelajaran secara keseluruhan menggunakan strategi inquiry terbimbing. Kemudian untuk metodenya itu problem based learning dan modelnya TPS, think pair share. Jadi anak-anak di mana anak-anak itu mengeksplor apa yang ada di pikiran mereka, kemudian mempresentasikan dan diakhiri dengan doa untuk waktu itu. Mungkin masukan saja ya untuk Pak Wahyu. Alhamdulillah, makasih ya Pak Wahyu sudah membantu kegiatan BPB, berkolaborasi dengan Pak Wahyu dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dan KSI. Sudah diterapkan itu semua ya Bu? Iya, alhamdulillah sudah. Untuk diferensiasinya dengan pembentukan kelompok sudah. Terus kemudian KSE-nya juga Pak Wahyu menanyakan tentang perasaan murid sebelum pembelajaran dimulai. Untuk tujuan pembelajarannya mungkin Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Wahyu sampaikan itu tentang melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Itu tujuan pembelajaran. Sudah tercapai ya tujuan pembelajaran? Iya, sudah dilakukan oleh Pak Wahyu melalui gambar. Makasih ya Pak Wahyu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Wahyu bisa melanjutkan BPB. Amin. Enggak dan lulus ya Pak ya. Ya. Saya senang mendengarnya Pak Wahyu. Mudah-mudahan menjadi generasi kedua setelah BPB. Ini Bu Witin, kita sudah di penghujung kegiatan diskusi kita. Hari ini nanti persiapan berikutnya adalah di pendampingan individu yang keenam Bu Witin. Dan ini di bulan puasa juga Bu Witin. Jadi ini mungkin 15 hari lagi kita sudah melakukan kegiatan pendampingan individu yang keenam. Dan pendampingan yang individu yang keenam ini mungkin di akhir kegiatan kita pendampingannya dan di Loka 7 nanti ya Bu. Sehingga nanti saya berharap di pendampingan individu yang keenam itu nanti kegiatannya adalah tentang ini Bu, pemetaan ya, pemetaan aset yang ada di sekolah ya. Kemudian di samping itu ada ini Bu, nanti bersama dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru yang ada, nanti bersama-sama berkolaborasi di pendampingan. Dan mudah-mudahan nanti kita diberi kesehatan bisa bertemu lagi di pendampingan individu yang lain. Itu ya Bu Bibin. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Pak Wahyu terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang berkah. Amin. Mohon izin ya Bu Bibin, langsung lanjut. Oh, mantap.